Waalaikumsalam, selamat pagi juga nih. Selamat datang di Ruang Hikmah. Di mana Ruang Hikmah adalah tempat obrolan yang penuh makna yang bisa bikin kamu lebih tenang dan damai. Ya. Dan di sini aku Balkis Dan aku Yusuf Akbar Septrian. Dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber yang begitu hebat. Betul. Kita akan membahas tentang Apa aja tuh, Kang? yang pertama, tentang bagaimana sih agar kita lebih relax dan enjoy. Yang kedua, bagaimana agar kita lebih less overthinking. Dan yang ketiga, bagaimana sih kita lebih tawakal dalam menjalani hidup teh. Betul. Mungkin karena ini tuh relate banget ya sama Betul. fenomena-fenomena yang terjadi saat ini gitu ya. Yang dimana Gen Z apalagi ya sangat mudah sekali overthinking. Nah, itu gitu banget ya. tuh. Tapi kita sebenarnya belum tahu apa sih overthinking itu sendiri. Apakah hanya kecemasan pribadi gitu yang ada di dalam hati dan pikiran, atau seperti apa gitu ya? Kita nggak tahu gitu Iya. jawabannya ya. Iya, dan kenapa bisa banyak banget orang yang gampang banget overthinking kayak aku dikit-dikit overthinking, dikit-dikit kepikiran, Dikit-dikit cemas, Iya. dikit-dikit galau gitu kan ya. Iya, itu kan berasal dari pikiran juga gitu ya. Tapi Apa tuh? bentar dulu nih, sebelum kita masuk Ke kepada pembahasan. jawaban dan pembahasan, Kita ada jeda terlebih dahulu. Nah. Makanya nih buat sahabat hikmah semua yang lagi nonton, jangan kemana-mana ya. Kita tetap di sini untuk tahu jawabannya. Maka dari itu, tunggu dulu, saksikan saatnya. kembali lagi di Ruang Hikmah. Nih, sahabat hikmah, tadi kan kita udah masuk ke pertanyaan ya terkait overthinking itu sebenarnya apa sih, dan kenapa sih banyak sekali anak muda sekarang yang mudah overthinking Dan cemas banget ya. Nah, itu gimana tuh ya? Kita kan belum paham juga maksudnya dari overthinking itu apa. Kenapa juga banyak anak muda yang mudah sekali Overthinking. Dan apa gitu maknanya ya? Karena itu relate banget gitu dengan kehidupan. Gen Z. Ya, Gen Z ini emang dikit-dikit overthinking, dikit-dikit digalauin cemas. juga. Mungkin lanjut ya. Iya, lanjut aja kita bertanya. Tapi sebelum itu mau kenalan terlebih dahulu nih sama para narasumber hebat kita. Ini kita di sini. kenalan dulu Iya. ya. Di sini ada Akang siapa nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ramdan Saputra, saya mahasiswa Fakultas Dakwah. Dan juga Saya Aji Mulki dari mahasiswa Fakultas Dakwah. Oke, nih aku pengen tahu nih tanggapannya terkait overthinking itu sendiri dari para narasumber hari ini. Nah, siapa dulu nih? Boleh dari Kang Ramdan mungkin? Izin jawab ya, Ya. terkait overthinking. Ini kan dari dua kata yang memang menjadi satu kesatuan. Over itu berlebih, thinking itu berpikir. Nah, akhirnya ada banyak spekulasi atau banyak paradigma orang-orang bahwa apakah kita memang dipersilahkan berpikir atau overthinking atau seperti apa? Ya. Sebenarnya berpikir itu kan satu kesatuan yang harus malah dalam kehidupan. Karena kan kalau dalam Islam itu disebut al-hayawanun natik gitu ya. Manusia ini adalah yang berpikir. Dan apakah overthinking ini disebabkannya oleh kenapa? Lalu overthinking ini dipersilahkan atau diperbolehkan di dalam diri manusia. Yang pertama, overthinking ini terjadi karena adanya psikologis dengan psikis. Nah, psikologis ini kan berbicara tentang diri pribadinya ya, Betul. kejiwaan dia. Apalagi di zaman-zamannya hari ini banyak tekanan. Terkadang tekanan dari orang rumah, orang tua. Tuntutan lah. Ya, banyak tuntutan. Contoh lah, ada tetangga kita yang berhasil, tetangga kita yang anaknya sukses, dan kita masih dalam proses kesuksesan itu menjadi tuntutan. Betul. Terkadang entah itu dari orang tua ya, dari kawan-kawan sekitar, ataupun Tetangga. dari saudara. Oh iya. Itu kan, Betul. tuh lihat coba tetangga itu udah sukses, kamu kapan? Akhirnya menjadi tekanan psikologis. Di situ Itu banget ditekan. sih. Harus kita tuh harus dituntut sama, dituntut sempurna dengan tetangga kanan kiri kita. Betul. Sedangkan kita sedang proses dalam mencapai kesempurnaan itu. Betul. Nah, kalau berbicara tadi
Apakah manusia dipersilakan overthinking? Ya, dipersilakan. Karena fitrah manusia. Sebagai manusia kita mempunyai pikiran dan overthinking ini otomatis. Ketika memang kita mempunyai satu pemikiran atau satu tujuan yang memang belum tercapai, akhirnya ada automatically kita suka berpikir, fitrahnya manusia adalah berpikir, dan overthinking itu muncul secara otomatis. Maka overthinking itu harus dikendalikan dari diri kita sendiri juga gitu. Karena tadi di awal dari psikologis dan kejiwaan diri kita, hati kita itu. Berarti antara hati dan pikiran ya Kak? Itu harus diselaraskan deh. Ada saya pernah baca salah satu adagium dalam Islam bilang gini, al aqlu salim fi qalbi salim. Akal yang sehat itu terdapat dalam hati yang sehat. Gitu. Kan salah satu komponen dalam ibadah, baik itu ibadahnya mahdoh ataupun ibadahnya ghair mahdoh, yang dilihat itu adalah hati kan. Rasulullah pernah bilang, innallaha la yanzur ila suwarikum. Terus ada lagi bilang, itu kalimat pertama, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Nah, Rasulullah itu berkata, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada wajah. Wala ila ajsamikum, dan Allah tidak melihat badan kita. Mau kita binaragawan lah, ganteng gagah perkasa, enggak dilihat oleh Allah. Walakinnallaha yanzur ila qulubikum, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum, hati. Makanya tadi overthinking boleh karena itu pasti otomatis dalam tubuh. Betul. Dalam diri kita otomatis nggak bisa dipisahin karena memang tadi kan fitrahnya manusia berpikir, otomatis overthinking ini muncul gitu. Dan itu harus dikendalikan. Gitu sih. Nah, kalau dari Kang Aji sendiri apakah ada tambahan lagi? Kalau tambahannya, kan kalau kita semisal menarik dari perspektif Islam ya, terlebih dia adalah kenapa overthinking itu ketika kita berpikir tapi ketika kita tidak menyandarkan sesuatu apa yang kita pikirkan itu kepada Allah. Terlebih betul. Itu ketika kita berpikir sesuatu, otomatis Allah juga harus ada pada sandaran kita gitu. Setiap dari perilaku dan hidup kita harus ada sandaran. Itu yang membuat overthinking itu bisa dikendalikan gitu kan. Semisal adalah kalau kita contoh ambil sejarahnya misalnya gitu ya, adalah seperti Sultan Mehmed ya. Sultan Mehmed di kala itu ketika hendak menaklukkan Konstantinopel, dia sangat overthinking gitu kan. Cemas gitu kan. Kenapa bisa naklukin atau enggak? Bisa naklukin atau enggak, karena terlebih sudah lebih dari 3 hari tidak bisa menaklukkan gitu kan. Pada akhirnya yang disinggung oleh Kang Ramdan, ada orang sekitar juga bisa menambah overthinking ataupun bisa supaya mengendalikan overthinking itu benar, karena overthinking Sultan Mehmed itu dikendalikan ataupun dihilangkan oleh gurunya Syekh A'aq Syamsuddin yang memotivasi dia supaya lebih tenang, bahwa diberi motivasi ketika itu supaya bisa bagaimana solusinya, dan akhirnya kan ketemu solusi oleh Sultan Mehmed gitu. Ya, kalau lihat kita di film ada salah satu film tuh yang dijadiin highlight juga. Sebenarnya dalam isi filmnya ada lucu-lucunya juga ya. Kayak gimana tuh? Cuman saya yang highlight itu adalah judulnya La Tahzan. Jangan bersedih. Betul. Yang bagi saya lucunya tuh hanya satu potong La Tahzan. Kan dalam satu kesatuan sebenarnya ada dua kalimat yang harusnya disatuin. La tahzan innallaha ma'ana. Cuman di film itu hanya la tahzan, jangan bersedih. Harusnya itu dibawa innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'ana, bersama kita semua. Begitu. Itu
sangat luas banget ya Banget ya. jawabannya. Nah, berarti tadi udah masuk juga ke pandangan Islamnya. Islam Iya. memandang seperti apa dari contohnya Syekh Sangat. Ahmed juga ya. Syekh Mehmet. Syekh Mehmet. Oh, ya. Ya. Mungkin itu udah menjawab bahasannya bagaimana sih Islam memandang kekhawatiran dan kecemasan berlebih ya. Betul. Nah, aku mau tanya juga nih, kan tadi udah disebutin ya tentang bersandar kepada Allah. Lalu sebenarnya ini kan masuk ke tawakal juga ya. Kalau misalnya kita udah bersandar kepada Allah, apakah tawakal ini tuh bisa menjadi obat overthinking? Nah, tapi sebelum itu Teh, karena kita masih ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang emang lebih luas lagi, Ya, kita ada jeda dulu ya. jeda dulu nih. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi setelah Yang satu ini, jangan kemana-mana. kembali lagi di Ruang Hikmah. Nah, teman-teman, tadi kan kita masuk ke pembahasan tawakal itu sendiri ya. Sebenarnya tawakal itu bisa menjadi obat Nah. buat overthinking nggak atau buat kecemasan Karena nggak sih? rasa-rasanya itu masuk gitu ya Iya, kepada kan overthinking itu tuh. Betul. Kan tawakal sendiri kan berserah diri. Nah, Tapi gitu. gimana nih tanggapan para narasumber kita? Langsung Apakah- aja Mgi, Ya, langsung saja. pada Oke, izin jawab ya. Melanjutkan dari bahasan tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Itu kan ungkapan bahwa ya nggak usah sedih karena ada Allah di samping kita, bersama kita. Nah, tentu tawakal ini menjadi obat bagi overthinking. Di samping tadi kita berbicara tentang bahwa overthinking ini berbicara psikologi, berbicara hati ataupun tekanan sosial atau ibarat kata secara sosiologis ya tadi Betul. lingkungan, teman, keluarga itu harus banyak mempengaruhi. Nah, kalau Sangat secara teologis tentu tawakal ini juga mempengaruhi. Secara seperti teologis. Tawakal ini kan bersandar sepenuhnya Ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah pernah bilang gini, ikatlah untamu maka bertawakal. Nah, ikatlah untamu maka bertawakal. bertawakallah pada Allah. Oh. Nah, secara filosofis ikatlah unta maka bertawakal. Betul. Nggak akan kabur lah istilahnya kalau udah diikat Dicangcang kita tawakal, ya, udah dicangcang dicangcang gitu ya. Kita udah diikat, udah kita tawakal, berserah diri pada Allah. Kita yakin unta kita nggak akan kabur karena udah ada Udah ikhtiar. ada ikhtiarnya. Diikatlah unta itu. Coba kalau misalnya untanya nggak diikat, terus tiba-tiba kita tawakal. Nggak akan ada hasilnya. Nah, jangan salahkan ketika memang untanya Kabur. karena hari per hari ini banyak yang salah kaprah. Gimana tuh? Contoh, kamu tadi saya motor hilang. Emang motornya disimpan di mana? Motor disimpan di parkiran. Dikunci nggak? Enggak. Dikunci. Oh, itu. Iya, Dikunci. Dikunci nggak? Dikunci. Kuncinya kunci setang atau enggak? Enggak. Nah, Nah, berarti dikunci sama. sih, tapi nggak kunci setang. Mm-mm. Itu sama aja belum memenuhi proses daripada ikhtiar mencapai tawakal. Berarti nggak optimal gitu ya dari Nah. segi usahanya Iya, gitu untuk menjaga. That's the point. Itu Karena poin. kan banyak yang bilang, udahlah tawakal aja. Tapi kan emang terkadang kita pun bingung gitu mengenai tawakal Nah, itu. itu. Jadi lupa lah akan usahanya Nah, sendiri. itu gitu. banget. Gitu. Ini tanggapan dari Bapak Sumber Kedung. Ya kalau sebenarnya benar gitu. Orang-orang itu banyak yang salah kaprah benar dengan tawakal. Kita itu lebih kayak sebenarnya cuman kayak pasrah tapi dengan kata ngomong tawakal gitu kayak Iya, mengatasnamakan tawakal gitu. iya sebenarnya kita itu Betul. mau tapi gak mau berusaha dengan ngomongnya ya kumaha Allah lah kalau disebut Kumaha nama. Allah we lah, Ya, gitu. kumaha Allah we lah. Gimana hasil tapi kita tidak pernah namanya Mau berusaha gitu kan kita nggak ada aksi ada action yang ada gitu kan bahwa tawakal itu kan pasti beriringan dengan ikhtiar gitu kan itu kan pastinya
ketika kita sudah bertawakal, pasti kita juga akan melakukan ikhtiar. Ketika ikhtiar kita sudah bagus, pasti akan ada hasil dari Allah. Meskipun emang kadang dari hasil tawakal kita, ikhtiar kita nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu kan, gitu. Tapi tidak akan sia-sia lah yang Ya, namanya gitu. ikhtiar itu ya. Karena bagian daripada ikhtiar lalu tawakal itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masih Pokoknya menyambung lah ya. sebenarnya itu satu kesatuan yang saling keterkaitan. Oh iya. Antara ikhtiar dan tawakal. Pun misalnya ketika memang ikhtiar kita sudah lalu tawakal dan di akhir hasil daripada ikhtiar dan tawakal kita tidak sesuai ekspektasi, itu tidak sesuai ekspektasi kita. Iya. Betul. Karena ekspektasi Allah itu lebih dahsyat daripada ekspektasinya manusia. Betul. Karena kan Allah juga sudah mempunyai rencana yang terbaik ya Itu untuk sih. hambanya gitu. Dan juga kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu gak ada yang sia-sia berarti ya. Ada di feeds Instagram. Terkadang saya kalau lihat itu sebenarnya ini feedsnya apa ya, kayak bucin gitu ya. Nggak bucin. Cuman bagi saya, Nyambung gitu. bagi saya kayak iya juga gitu. Ada Gimana di tuh? feeds Instagram kayak gini. Di feeds Instagram bilang gini. Jodoh itu kita yang tentukan, Allah yang menakdirkan. Oke. Katanya gitu. Itu sebenarnya feeds lucu-lucuan aja ya. Cuman yang saya ambil tuh hikmahnya adalah ya manusia itu yang merencanakan sesuatunya. Baik itu saya misalnya mau berjodoh dengan si A, itu saya yang merencanakannya kan. Iya. Baik saya pengen sama dia, sama ini, saya pengen sekolah di sini, kita yang merencanakan. Pun Allah yang menakdirkannya. Ya, jadi Pada akhirnya dan Allah akan menyiapkan beribu-ribu, berjuta-juta plan dibanding plan kita yang ingin kita inginkan. Gitu sih. Benar-benar. Wah. Berarti istilahnya kita mah hanya bisa berusaha aja, hasilnya mah Allah juga yang menentukannya gitu ya. Berarti lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana tadi tentang kan banyak orang bilang udah tawakal aja, tapi sebenarnya tawakal itu tadi apa sih maknanya gitu? Berarti maknanya itu tentang berserah diri kepada Allah. Nah, itu gitu jadi ya. bahwasannya kita tuh harus gitu yang namanya bertawakal itu, karena itu sebuah keharusan, tapi jangan juga bahwasanya kita dijadikan bahwasanya tawakal tanpa adanya proses gitu. Oke. Nah, kalau gitu Kang, tadi kan udah belajar juga nih sedikitnya tentang tawakal. Iya. Bagaimana sih biar hati kita lebih tenang lagi gitu terkait tentang apapun hasilnya? Karena kan kita misalnya udah berusaha, tapi rasanya tuh hati tuh tetap overthinking aja. Ya, karena- tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi gitu hasilnya lah. tuh kadang aku udah proses nih sebanyak ini, aku udah menyerahkan diri, tapi gimana nih kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Dan jadi ada was-was tersendiri. Nah, itu. Gitu. Jadinya kecemasan lagi gitu. Takut lagi gitu. Galau lagi. Nah, gimana nih? Akang-akang, coba. Untuk ini ya, tentang kita udah tawakal, kita udah berserah diri, kita sepenuhnya udah ikhtiar juga, tapi ketika di akhir ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan ikhtiar saya. Iya. Kalau dari saya pribadi, ya kita balik lagi dengan statement ini. La tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu bersama kita semua. Jadi ya gak usah kita mikir, aduh ini ikhtiar kita kayak gini, pengennya kayak gini, ininya kayak gini. Cuman ketika di hasil itu berbeda, mungkin Allah punya jawaban yang lain. Betul. Mungkin Allah punya cerita yang lain. Berarti dari pertanyaan ini pun kita jangan meragukan juga lah gitunya, bahwasanya Allah juga bakal mempunyai plan-plan yang lebih bagus dari apa yang kita harapkan, gitu ya Kang. Adalah saya juga punya satu analogi. Ketika memang contoh saya pengen banget nih berangkat ke Borobudur tahun ini. Akhirnya adalah dari salah satu institusi memberangkatkan saya ke Borobudur. Ketika mau berangkat tiba-tiba nggak jadi. Dan ketika saya nggak jadi, saya ini marah-marah. Wah, saya nggak bisa, kesel nih nggak jadi ke Borobudur. 2 jam kemudian setelah saya nggak jadi, tiba-tiba dapat kabar bahwa Borobudur sedang ada bencana. Berarti itu salah satu hikmahnya juga ya. Betul. Jadi semua harus kita dibalik ambil itu. natijahnya, hikmahnya seperti apa. Oke.
gitu. Sangat masya Allah sekali ya, berarti dari kita memegang teguh untuk latahzan lah, jadi ada Allah lah semuanya tuh, jangan bersedih gitu ya. Tapi sebelum itu kan kita masih ada nih pertanyaan-pertanyaan masih khususnya, banyak ya? Iya, khususnya dari sahabat-sahabat hikmah semua di sini. Tapi sebelum itu kita ada jeda dulu lagi. Jangan kemana-mana dulu ya. Kemana-mana ya, Tetap sahabat stay hikmah. di sini. Oke. Kembali lagi di Uang Hikmah. Nah, sahabat-sahabat Uang Hikmah, kali ini Kita bakal bacain nih. bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada dari sahabat Uang Hikmah yang aktif nih di media Betul. sosial. Ada apa aja nih? Ada lumayan banyak. Lumayan banyak nih. Nih. Yang mana nih? Oh, ini ada najwa55@.com. Dia bertanya nih, bahwasannya kenapa sih gitu kita suka banget mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian nih, Kang. Boleh nih. Gimana? Ya, untuk kayak kita mikirin bu untuk yang belum kejadian itu emang wajar banget sih. Itu adalah hal-hal yang dasar banget sama manusia lah. Itu tuh cuma naluri alamiah manusia gitu kan. Gimana tuh? Jadi kita itu misal dihadapkan dengan suatu masalah, suatu persoalan, otak kita atau naluriah alami kita merespon untuk bagaimana cara kita tubuh kita atau otak kita ini untuk supaya menghadapi masalah itu. Makanya kita itu selalu selalu berpikir yang belum tentu kita terjadi. Itu karena kita sudah berpikir dan otak itu merespon bahwa kayaknya bakal seperti ini nih, dan itu adalah alamiah banget gitu. Terus gimana sih kalau misalnya untuk cara mengatasinya ya gitu ya, mengatasinya yang di sebelumnya gitu ya. Ya benar, kita harus sandari semuanya adalah pada Allah gitu kan. Selalu itu selalu balik lagi, kita harus selalu hati kita itu harus selalu kepada Allah gitu. Jadi kita akan ketika kita bertindak, kita akan memikirkan bahwa toh kalau kita bertindak apapun, kita sudah bertawakal dan berikhtiar, hasilnya itu gimana Allah gitu. Hasilnya itu sudah karena plan Allah itu adalah plan yang terbaik. Plan yang paling bagus ya kan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua next nih. Ya. Dari Ajwa Putri nih, katanya apa sih yang bakal berubah kalau misalnya kita lebih percaya proses dan gak semua hal itu dipikirin sampai mumet. Nah, gimana nih? Muak gitu ya. Muak banget lah karena hal apa-apa dipikirin Betul. gitu. Nih, gimana nih tanggapannya? Apa yang terjadi ketika memang kita percaya tentang proses dan akhirnya kita nggak mumet gitu ya. Bagaimana juga seperti itu. Gini, simpelnya seperti ini. Pertama, pahami diri kita. Kalau diri kita memang tadi ada alamiah dalam berpikir, satu itu. Kedua, ketika kita berpikir hal-hal yang memang belum terjadi, itu hal yang wajar juga, karena itu bagian daripada basic defense kita. Perlindungan terhadap diri kita, bagaimana besok takutnya terjadi, akhirnya kita berlindung untuk berpikir seperti itu tuh. Itu pahami diri kita itu. Nah, yang ketiga, ketika apa yang terjadi ketika memang kita memahami proses dan tidak mumet, yang terjadi adalah kita akan menjalani hari-hari kita, akan menjalani segala aktivitas kita dengan kebahagiaan, dengan ketidaksengsaraan, bukan kesengsaraan, ketidaksengsaraan. Karena kita tidak akan berpikir proses hari ini seperti apa, proses besok seperti apa, tapi jalankan hari ini, pikirkan esok hari. Tetap harus dipikirin nih besok mau ngapain, tetap dipikirin. Jalankan hari ini, pikirkan esok hari, tawakallah kepada Allah. Selesai. Jadi apapun
masalahnya apapun yang kita hadapi, balik Serahkan. lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani aja sekarang mah, pikirin besok seperti apa, tapi tetap kita terus berproses. Jadi Jangan sampai mikir yang besok, yang sekarang nggak dilakuin. Iya. Nah gitu. Jadi we bingung ya. Itu kan overthinking tuh di situ. overthinking, jadi malas buat ngapa-ngapain gitu ya. Nah, mungkin kan setelah ini cukup pertanyaannya udah aja gitu ya Kang ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, tapi sebelum itu Apalagi nih? kita ada jeda terlebih dahulu. Tetap di sini ya, Oke, teman-teman. Teman-teman, sampai kemana? Jangan kemana-mana. Kembali lagi di ruang hikmah. Gak terasa nih. Iya, udah ada di penghujung acara ya Kang Ucup ya. Sedih banget ya Sedih sebenarnya. banget ya. Karena masih banyak pembahasan sih yang mau dibahas tuh. Apalagi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat hikmah sendiri nih yang Iya. masih penasaran gimana sih cara mengatasi overthinking. Galau. Aku galau nih hari ini gimana? Wah, di media online tuh banyak banget tuh yang banyak mention. banget ya, iya. Tapi sayang sekali kita terbatas akan waktu. Mungkin di lain kesempatan. Iya. Tapi sebelum itu kita mau tahu nih closing statement dari para narasumber kita Wah, hari kayaknya ini. itu cukup bagus tuh. Iya. Coba boleh dong dari Kang Aji dulu mungkin. Untuk closing statement ya, gini saya mengambil motif dari sahabat, salah satu sahabat Nabi. Dia berkata ketika ditanya bagaimana rezeki hari ini dan bagaimana rezeki esok. Karena ketika itu dalam hal ini ketika dilihat bahwa sahabat itu santai banget sih ketika menjalani hari itunya, enjoy gitu, nggak ada namanya nggak ada namanya sampai overthinking dan lain-lain. Dan ketika ditanya, ya kalau untuk hari ini jalani saja gitu, dan untuk esok juga seperti itu, jalani saja karena kita tidak tahu esok itu seperti apa. Betul. Dan karena Allah itu pasti akan menjanjikan akan ada sesuatu hal yang indah di luar ekspektasi kita itu gitu, pasti akan ada itu seperti itu. Oke, kalau dari Kang Ramdan gimana nih? Wah, ini kalian cukup wow Ya, nih. menguras nih. Meledak-ledak nih kelihatannya. Kalau dari saya, kalau saya tadi gini, pahami diri kamu, kenali diri kamu, introspeksi diri kamu. Dalam filsafat, manusia itu ada yang tahu di taunya, ada yang tahu di tidak taunya, ada yang tidak tahu di tidak taunya, ada yang tidak tahu di taunya. Maka keempat kesimpulan itu harus dipahami. Itu aja. Oke. Harus kenal diri kita. Dari obrolan kali ini tuh Betul, ya. mengajarkan bahwasanya gak semua itu harus sekarang gitu Iya, kan ya, betul. step by step Step setiap by step. proses apapun itu ya. Dan apapun yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya Nah, dan nggak betul banget sia-sia. sih. Apalagi ya overthinking itu nggak cuma tentang pikiran atau hati tersendiri Ya. gitu ya. Tapi bagaimana cara kita bisa mengkontrol itu, mengatasinya juga, dan semua hal yang kita hadapi, yang kita lakukan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan, Gitu. kalau kata Sunda mah ulah hari uang lah nya. Nggak usah berisik lah, yang penting kita jalanin aja, kata Kang Aji juga. Jalani aja dulu. Jalanin aja Jalanin dulu. aja dulu. Tapi itu kayaknya pahit banget itu kalimat itu. Jalanin aja dulu. Jalani aja dulu. Mau baik Kayaknya itu dulu, sih yang bikin gitu. galau-galau itu. Iya. Kata-kata singkat tapi malah bikin galau. Ya, kalau dipikirin makin kepikiran Oh gitu iya, ya. iya. Jalani aja dulu. Kasus. Oke, tapi kita cuma bisa sampai sini aja, Kang Ya. Ucup, menemani kalian semua. Terima kasih semuanya. Apalagi narasumber kita yang hebat ini. Terima kasih sudah hadir dan membersamai kita semua di sini. Teman-teman Menyapa juga. teman hikmah semua di sini ya. Ya. Oke. Yang ada di sini dan yang ada di media-media sosial buat teman-teman di Ruang Hikmah kali ini dicukupkan pada saat kali ini. See you di Ruang Hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gitu.